Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, baik di rumah maupun di rumah ibadah sendiri maupun bersama keluarga. Kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, lalu menaikkan doa-doa syafaat kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan awali dengan doa. Sebelumnya kita angkat pujian, urapilah lewat tengah malam. Banyak Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu bersama-sama jemaat-Mu GPD Penil Pondok Maharta. Kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu, kami mau bersekutu di dalam doa. Kiranya Tuhan hadir dan lawat ibadah kami malam ini. Urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan, urapi kami semua jemaat-Mu, supaya lewat persekutuan berdoa malam hari ini kami dipuaskan, disegarkan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini sebelum kita berdoa, saya akan berikan renungan firman Tuhan. Saya akan berikan judul firman Allah malam ini, lebih dekat Tuhan. Sekali lagi, lebih dekat Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Sekali lagi, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ini adalah pengakuan dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Daud ketika dia mengalami apa yang namanya cemas, ketika dia menangis, banyak hal yang membuat kita menangis di dunia ini, baik itu kesusahan, baik itu masalah, persoalan, itu seringkali, atau mungkin kita melihat keadaan situasi dunia ini. Menangis bukan berarti kita menangis untuk diri kita sendiri. Kadang kita merasa bersedih, terbeban,
atas apa peristiwa yang terjadi di sekitar kita, di bumi ini, ya, baik itu di keluarga kita maupun di bangsa ini. Nah, Daud ketika dia mengalami hati yang cemas, ketika dia mengalami apa yang namanya menangis, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak menangis sembarangan, dia tidak cemas sembarangan. Tapi ketika dia menghadapi hati yang gundah gulana, galau, hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Dengan tegas dia katakan waktu petang, waktu pagi, waktu tengah hari. Kalau sekarang mungkin kita boleh berkata ketika pagi, ketika petang, tengah malam. Apa yang membuat kita menangis? Apa yang membuat kita cemas? Sudahkah kita datang kepada Tuhan, membawa segala kecemasan itu kepada Tuhan, air mata itu di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita baca ayat ini, ayat terakhirnya dikatakan, Ia, yaitu Allah, mendengar suaraku. Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dia mendengar setiap keluh kesah kita. Dan kalau kita lanjut di ayat yang ke-19 bagian A, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Di sini kita tahu posisi Daud. Dia bukan sedang dalam keadaan aman dan nyaman. Kalau dikatakan terhadap serangan, mungkin ada banyak orang yang memusuhi kita. Mungkin ada banyak orang yang membuat susah hidup Daud. Atau malam ini mungkin terjadi juga kepada kita. Tetapi Daud, dia memilih untuk memiliki hubungan yang terus dekat dengan Tuhan. Dia tidak mau fokus terhadap masalah yang mengejar-ngejar dia, musuh yang menyerang dia. Di sini dikatakan serangan, itu berarti kan dia sedang menghadapi serangan iblis, serangan musuh. Tetapi Daud, dia memilih untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Tuhan. Waktu pagi, waktu petang maupun malam, dia hidup dekat Tuhan. Artinya melekat. Melekat itu ibarat kertas itu nempel. Kalau saudara pernah punya surat ada perangko, nempel, gak mudah untuk dilepaskan. Hidup yang dekat, melekat, menempel pada Tuhan. Bukan sekedar doa. Banyak orang mengaku saya orang Kristen, tapi berdoa itu sekedar supaya gak dibilang orang Kristen kok gak pernah berdoa. Jadi mungkin dia sekedar, Tuhan saya mau makan, amin. Tuhan saya mau ini, amin. Tapi kalau orang yang hidup dekat Tuhan, dia tidak sekedar berdoa ketika butuh, tetapi rutinitas, membangun hubungan. Di dalam doa orang yang cinta Tuhan itu pasti ada pujian. Seperti malam ini, kita setiap kali berdoa mengawali dengan pujian, menyembah kepada Tuhan, mengakui bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang sanggup mengurapi. Kalau pujian pertama tadi, urapi lewat tengah malam. Malam itu bicara dunia ini, ya, yang sudah menjelang tengah malam, sudah akhir zaman. Kita mau biarlah urapan Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kita berjalan senantiasa bersama Tuhan. Kita tidak melangkah sendiri. Nah, Daud dia punya komitmen seperti itu, membangun hubungan antara kita dan Tuhan. Itulah doa yang sesungguhnya. Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Jadi bukan hanya kita terus yang ngomong, gak pernah dengerin Tuhan ngomong. Kita juga harus menyediakan telinga untuk mendengar suara Tuhan. Nah, Daud dia konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Walau hari-hari yang dijalaninya penuh tantangan, hari-hari yang dijalani oleh Daud penuh ujian, bahkan dalam kepungan musuh, Daud tetap tidak lupa untuk mengutamakan berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Daud sadar hanya dekat Allah saja dia aman. Ayat pembacaan tadi kan dikatakan Ia membebaskan aku dengan aman. Masalah boleh datang, musuh boleh menyerang, tapi selama kita hidup melekat dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita aman, ada di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 62 ada lagunya kan itu, perasaan tenang dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Nah, itulah perasaan yang dimiliki oleh pemazmur.
Dan kalau kita buka lagi di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, apa yang membuat kita khawatir? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang membuat kita menangis? Kita serahkan kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan tidak akan membiarkan iman kita goyah. Dia itu selalu ingin menguatkan dan meneguhkan kita. Kedekatan Daud membuat Daud berbeda dengan orang-orang lain di zamannya. Bayangkan, dia hanya seorang anak muda biasa yang kerjanya menggembala domba. Tapi satu saat seorang nabi besar datang mengurapi dia menjadi raja Israel. Bukankah itu beda? Ada perbedaan, saudara. Bahkan Daud ketika dia menghadapi Goliat, seluruh bangsa takut. Rajanya sendiri, Raja Saul takut. Tapi ada kuasa Allah yang besar di dalam Daud, sehingga membuat Daud beda. Semua orang boleh takut, Daud berani menghadapi Goliat dan mengalahkannya. Nah, ada banyak contoh di dalam Alkitab. Saya kasih lagi satu contoh, yaitu Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa saat perintah itu telah dibuat. Saya ulang sekali lagi, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, luar biasa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Daniel. Dia sudah ada di negeri Babel. Dia sudah menjadi orang penting di negeri itu. Tetapi sekalipun Daniel ini terus naik pangkat, diberi kedudukan oleh Raja Babel. Bahkan 3 kali raja berganti, Daniel ini tetap di posisinya. Dia tidak pernah lengser dari kedudukannya, malah naik pangkat dan naik pangkat. Bahkan daerah yang dipercayakan untuk dipimpin, diperintah, diawasi oleh Daniel ini makin meluas. Tapi bukan berarti nggak ada tantangan. Ada saja orang seputarnya yang iri, yang ingin menjatuhkan Daniel. Kalau dicari kesalahannya nggak dapat, maka cari-cari kesalahan, yaitu dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Dan tentu saja Daniel seorang yang setia kepada Tuhan, walaupun ada larangan, itu tidak membuat dia lebih tunduk kepada surat perintah, yaitu untuk berdoa bukan kepada Allah, meminta bukan kepada Allahnya. Nah, Daniel, dia tidak mengikuti aturan itu, tapi hatinya tentu bukan berarti tidak takut. Nah, di dalam ketakutannya, Daniel seperti biasa pulang ke rumahnya, mendengar surat yang dibuat oleh raja sudah jadi. Dia pulang ke rumahnya untuk apa? Berlutut berdoa. Dan Alkitab jelas mencatat memuji Allahnya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak langsung minta, tapi dia mengagungkan bahwa dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang hidup. Dia tidak akan menyembah kepada Allah lain selain Allahnya. Dan kedekatannya dengan Tuhan itu membuat Daniel berbeda. Apa yang membuat beda dari Daniel? Dari Daniel 6 ayat 4 katakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa bukan? Daniel, ya, karena kedekatannya dengan Tuhan, 3 kali pergantian raja, setiap raja dia selalu ingin menawarkan kedudukan yang lebih-lebih kepada Daniel. Ya, Daniel tidak kehilangan jabatan, tetapi sebaliknya Daniel menyentuh hati para pemimpin Babel. Ya, mereka kagum akan Allah yang disembah oleh Daniel. Dan yang kedua, Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatukkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Daniel 6 ayat 23 bagian A. Apa yang membuat beda dari Daniel? Daniel masuk ke lubang singa. Semua hukuman yang masuk lubang singa nggak ada sejarahnya hidup, pasti mati. Tapi ada perbedaan. Ketika Daniel dimasukkan lubang singa, dia tidak mati, tapi malaikat Tuhan mengatukkan mulut singa itu, sehingga singa itu tidak ngapa-ngapain Daniel. Bukankah itu sesuatu yang beda? Ya, kedekatan Daniel dengan Tuhan membuat Daniel beda. Sehingga
rakyat dan Raja Babel makin kagum terhadap Allahnya Daniel. Bukan itu saja apa yang membuat beda. Yang terakhir, Daniel 1 ayat 20, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, mereka itu siapa? Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Atau Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka itu orang muda dari negeri Israel, orang Ibrani. Mereka ada di pembuangan Babil. Tetapi saudara, walaupun mereka begitu mencintai Tuhan sehingga tidak mencemarkan diri dengan makanan raja, tidak menyembah dewa-dewa atau patung yang ada di negeri Babil. Dan ketika mereka menawarkan untuk Daniel, Asaria, Misael, dan Hanaya ini mencemarkan diri dengan makanan raja, mereka malah bilang, apa kami cukup makan sayur-sayuran, dan lihat apa yang terjadi ke depan. Dan benar, walaupun mereka hanya makan sayur-sayuran, tidak mencemarkan diri dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa, makanan raja yang pasti lebih nikmat, sedap, dan tidak ada orang muda yang nggak punya selera untuk makan makanan enak. Tapi demi Allahnya mereka mau melakukan firman dengan tidak mencemarkan diri dengan santapan raja. Apa yang terjadi? Mereka bukan lebih kurus, bukan lebih bodoh. Sebaliknya, mereka 10 kali lebih cerdas. Jadi 4 pemuda ini bukan hanya Daniel, mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu. Bukan hanya orang muda, orang berilmu itu berarti orang pintar. Orang cendekiawan di Babel itu semua kalah kepandaiannya dibandingkan oleh 4 pemuda ini, Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Itulah yang membuat beda. Jadi orang yang melekat pada Tuhan akan mengalami pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita pun hidup di zaman pandemi saat ini ya, akan banyak tantangan yang kita alami ke depan. Tapi saat kita mau hidup dekat dengan Tuhan, seharusnya kita tidak perlu takut, khawatir, cemas. Tuhan tidak menjanjikan kita tidak cemas atau tidak mengeluarkan air mata. Di dunia ini kita akan bertemu apa yang namanya masalah, Daud aja bertemu. Tapi jangan meletakkan masalah itu menjadi fokus kita. Mari kita tetap fokus kepada Allah kita. Kalau kita tetap melekat kepada Allah, maka peperangan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang bela, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Dia Allah yang menjamin hidup Daud, membuat beda Daud juga. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego, dia Allah yang sama. Dia akan buat kita beda dari orang kebanyakan, karena kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Nah, kesempatan malam ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan dan menaikkan doa syafaat. Namun sebelumnya, saya akan akhiri firman ini dengan menaikkan satu pujian lama lagi ya. Ya Tuhan, ya ku tahu sebab ku alami Allahku dan surga sungguh. Sebagaimana Daud mengalami Tuhan, Daniel mengalami Tuhan. Mari kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, kita juga terus mengalami Tuhan. Dia yang sudah menebus dosa kita, Dia yang sudah menyelamatkan kita, Dia yang mengasihi kita. Kita angkat pujian, ya ku tahu sebab ku alami. Ku telah jumpa, ya ku tahu.
Daud, Daniel, dia beda dari orang-orang sejamannya adalah kedekatannya dengan Allah. Kami pun rindu Tuhan di akhir zaman ini, di hari-hari yang tak menentu, di hari-hari yang jahat ini, kami memiliki kedekatan dengan Engkau. Kami memiliki komitmen untuk terus bersekutu dengan Tuhan, baik ketika kami susah maupun senang, sehingga pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, biar kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kami hidup dekat Tuhan, kami akan mengalami Tuhan setiap hari. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah dengar firman-Mu, berdoa malam ini, kiranya berkat yang dari surga turun tercurah atas kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.